Jadi tadi pertama sogolan, kedua pucuan, ketiga adalah Nyari duit susah, cuk. Anggotanya gitu noh. Jadi pagi-pagi dimarah mau di lewat mana? Lewat sini. Yang tadi. Ini terbang kamu. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa menghasilkan gula itu yang terangkut ke pabrik. Apa yang bisa kita lihat di sini? Ada namanya sogolan, tebu muda. Tebu muda kriterianya apa? Kriterianya dia kurang dari 10 ruas, Pak. Nah, contoh ini. Ini kan cuma 3-4 ruas. Ini jangan ada yang masuk ke dalam ikatan bapak dan ibu. Kalau ini masuk, ini nggak bisa digiling ini. Ini digiling, dia bukan menghasilkan gula, tapi dia nyerap, Pak. Kayak bapak buat kopi, buat apalah teh, minum, kalau misalnya nanti ada tambahan apa-apa, tepung misalnya dicampur sama gula, ya gulanya nyampurnya di tepung. Nah ini ke bawah di sini nanti, ke bawah di tebu yang muda ini. Jadi sehingga gulanya nggak bisa diambil, Pak. Gula yang banyak ini nggak bisa diambil karena keserap ke sini. Ini kebuang nanti digiling. Akhirnya apa? Gulanya kurang. Nah ini yang kita hindari. Ini pertama adalah sogolan. Ada 5, Pak. Yang paling besar adalah sogolan karena ini berat, Pak. Satu batang ini bisa hampir sekilo, padahal tinggi cuman segini, dan nyampe semeter, tapi bisa ngasih beban 1 kilo lebih. Kedua adalah pucuan, Pak. Pucuan itu sebenarnya paling sederhana adalah seperti ini. Jangan sampai ada tebangan bapak atau ibu yang kelihatan hijau benar di atasnya ini. Nah ini paling mucuk adalah ini lah. Jadi paling muncul ada contoh yang bapak tebang. Nah ini nggak dipotong pucuk namanya, ya. Ini nggak dipotong pucuk ini. Nah ini nggak terpotong pucuk ini. Ini banyak yang masih seperti ini. Jadi dia batasnya apa? Sampai batas yang hijau ini, Pak. Ini bapak buang. Nih antara daun kering dan daun hijau ada kan batasnya jelas ya. Ini bapak buang. Nah ini yang nanti bapak ambil. Batas pucuk paling atas adalah ini. Makanya kemarin Pak Agus juga diingetin, tebangnya terlalu mucuk, Pak. Jadi mucuk semuanya diambil. Nah ini yang termasuk beban yang paling berat kedua. Pertama apa tadi? Sogolan ya, Pak ya. Sogolan itu kurang dari 10 ruas. Mungkin tingginya 1 meter, Pak. Mungkin tingginya 1 meter. Tapi jumlah ruasnya cuma 8. Itu sogolan. Tapi ini bisa dikriteriakan di luar sogolan. Jumlah ruasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 batas ini. Tapi ini kurang mucuk karena masih ada yang hijaunya. Harusnya batas ini dia sudah terbuang. Jadi tadi pertama sogolan, kedua pucuan, ketiga adalah tebu mati. Mana contoh tebu mati? Nah ini tebu mati. Sederhananya bapak sama ibu kalau makan tebu mati rasanya nggak enak, asam. Artinya apa? Udah nggak ada gulanya, Pak. Nah ini tebu mati ini seperti ini dibuang, jangan ada yang masuk ke dalam ikatan. Berikutnya adalah daduk, yang paling mudah. Ini contoh yang daduk sudah dibersihkan. Alangkah banyaknya tadi daduk yang harus bapak ibu buang, yang belum terbuang. Seharusnya inilah yang kita harapkan bersih. Yang terakhir adalah bonggol, Pak, yang banyak akarnya itu, yang akar-akar, tapi biasanya itu tidak terlalu signifikan lah. Tapi yang paling signifikan adalah pertama sogolan, kedua pucuk, ketiga daduk, tebu mati. Lagi yang paling penting harus bapak buang. Nah untuk sogolan itu memberikan nilai trace yang paling tinggi, Pak Agus. Jadi saya kasih tahu ke bapak-bapak ibu, Pak Agus ini kalau ngirim tebu ke sana, trace-nya tinggi, tebunya Pak dipotong, Pak. Tebunya dipotong. Artinya apa? Artinya tadinya dapat 10 ton, bisa aja dapatnya jadi 9 ton. 1 ton hilang gara-gara apa? Gara-gara sampah dihitungnya. Nanti bayar bapak-bapak ibu-ibu kayak mana? Ya dikurangin terpaksa. Mungkin kayak gitu ya Pak Agus ya? Dikurangi termasuk, artinya pendapatan bapak-bapak dan ibu-ibu berkurang. Kita juga tidak mau kayak gitu. Kita harapkan
bapak-bapak dan ibu-ibu dapat pendapatan yang tinggi mungkin. Caranya ya sudah, siapkanlah tebu yang tebangan yang terbaik, buanglah dari sogolan dan pucuk. PT Mutakhir yang tentunya sangat bertanggung jawab pada hasil daripada kualitas dan kuantitas panen tebu di PT Mutakhir ini. Yang keduanya, ini kebetulan Pak Holik, ada Pak Temu, petugas dari Cinta Manis yang merupakan mitra ataupun pembina TR, yaitu pembina kami. Yang pakai baju hitam ini Pak Suryadi selaku mandor saya di sini, dan mungkin Pak Suri sudah sedang. Yang pertama gini, kemarin ada sidak dari Direktur PT Cinta Manis, langsung ke lapangan, gitu kan? Langsung ke lapangan. Kesimpulannya melihat daripada aktivitas panen di TR, termasuk di PT Mutakhir ini. Jadi penilaian beliau bahwa kualitas panen di TR, terutama di PT Mutakhir ini, di bawah standar gitu ya. Jadi kualitasnya di bawah standar, di mana hal-hal yang tidak perlu dibawa ternyata kebawa. Yang pertama mungkin terlalu banyak sogolan, ada tebu kering, dadu. Kebersihan itu bukan memang harus bersih semua, ada toleransi 5%, gitu kan, 5%. Terakhir kemarin rata-rata di TR kalau tidak salah sampai dengan 9%. Ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas semuanya, terutama kami, kan? Karena akan banyak potongan dan lain sebagainya. Kiriman sekian ton, kotorannya sekian persen, otomatis akan dipotong daripada tonase yang sudah masuk ke sana. Yang saya khawatirkan, Bapak Dirut kemarin, gitu kan, Bapak Dirut kemarin sampai memberikan dua pilihan pada saya, gitu kan. Kalau kualitas tebu masih begini bagus panennya. Yang pertama, Pak Agus tetap mempertahankan tebu panen semacam ini. Yang keduanya, kalau memang tidak ada perubahan, kami tidak akan giling. Itu yang saya khawatirkan. Kenapa saya kemarin minta ke Pak Suri untuk kumpul dulu sebentar dengan Pak Holik juga dari PTPN, dari Cinta Manis sebagai pembina kami, mitra kami, untuk memberikan istilahnya pengarahan dulu. Mungkin lebih detailnya kualitas yang bagaimana yang diharapkan oleh pabrik Cinta Manis.